19,8 juta dari begini bisa jadi begini. Halo pejuang rambut, selamat datang lagi di YouTube channel ini. Bersama aku Ahmed Stefan. 5 bulan yang lalu aku menjalani proses hair transplant di klinik Vega Hair Center. Sebelumnya kayak begini dan sekarang jadi kayak begini. Aku juga bekerja di Vega Center sebagai interpreter, pendamping, dan penerjemah. Jadi buat teman-teman semua yang mau datang ke Turki untuk transplantasi rambut di Vega Center, nanti akan aku temani, akan aku dampingi, dan bisa aku bantu juga untuk cari tiket promo ya. Nah, di video kali ini aku pengen kasih salah satu update pasien Vega Center yang datang transplantasi rambut bulan November tahun 2024. Dan video ini dibuat, ini udah masuk ke bulan kelima ya. Jadi pasien ini mengalami kemunduran hairline. Kalian bisa lihat videonya ini. Nah, cuma mundurnya ini lurus ya, bukan M gitu. Kebanyakan itu kan pasien mundurnya bentuknya M polanya ya. Tapi beliau ini mundurnya lurus. Jadi lurus sampai ke sini kalau nggak salah waktu itu ya. Dan untuk informasi, penentuan batasan hairline itu diukur dari kerutan jidat kalau kita naikin alis kayak gini ya. Misalnya aku naikin alis kayak gini. Nah, di ujung sini tuh udah kerutan jidat paling ujung ya. Kemarin aku kayak maju 2 jari gitu untuk batas penanamannya. Karena kalau udah di atas kerutan jidat, itu udah gak bisa. Selain karena bentuknya nanti gak natural, bisa jadi ada potensi kegagalan ya. Karena di sini tuh udah otot guys. Proses penanaman berjalan 6 jam karena ini hanya memajukan hairline aja. Sebulan pasca operasi, rambut yang ditanam ini tumbuh semua ya. Kita bisa lihat ini rambutnya juga udah panjangnya ini mirip-mirip sama kayak panjang rambut asli gitu. Setelah bulan pertama masuk bulan kedua, rambut mulai rontok ya. Dan ini bapak ini rontoknya cepat guys. Jadi kelihatannya udah 80-90% ini udah rontok gitu. Beberapa rambut ada yang nggak rontok ya, sama kayak kasusku juga. Dan beberapa pasien lain juga ada beberapa rambut yang nggak rontok dan justru malah ngikut panjang gitu. Nah, masuk bulan Januari, ini udah rontok sekitar 95% ya. Sementara rambut-rambut lain ini udah mulai tumbuh. Dan memang selama 3 bulan pertama, seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, kalau 3 bulan ini adalah masa kerontokan ya, shock loss. Tapi jangan khawatir karena di dalam kulitnya ini sudah ada folikel rambut yang ditanam waktu itu. Jadi tinggal nunggu masa tumbuhnya aja. Dan memang di bulan ketiga itu adalah fase-fase di mana pasien ini deg-degan, termasuk salah satunya aku, khawatir karena sudah lama masa penantian tapi rambutnya nggak kunjung tumbuh gitu. Biasanya orang-orang di sini khawatir dan mulai pasrah aja ya gitu. Nah, ini bapaknya juga waktu itu kebetulan transplant di bulan yang sama kayak aku ya, bulan November. Kita cuma berjarak sekitar 1 minggu gitu. Jadi beliau dulu terus baru aku. Beliau juga minta update waktu itu ya, update aku rambutku kayak begini. Lihat beda banget kan? Waktu itu tipis banget, sekarang udah menebal kayak begini. Bagian depan juga waktu itu belum ada hairline-nya tuh. Sekarang udah kebentuk hairline-nya. Masuk ke bulan Maret, bulan keempat. Ini aku sebenarnya kaget banget ya ngelihat beliau ini signifikan dan cepet banget gitu tumbuhnya. Di bulan Maret ini udah panjang-panjang gitu rambutnya kelihatannya. Tapi kelihatannya masih belum tebal ya. Karena memang sebenarnya bulan keempat itu bisa dibilang bulan baru tumbuh rambutnya dan memang belum bulan maksimalnya gitu. Tapi beliau ini udah panjang-panjang, cepet banget. Mungkin karena beliau juga pakai serum booster ya dari kami, jadi lebih cepat juga gitu pertumbuhannya. Dan juga genetik dalam tubuhnya itu mendukung untuk pertumbuhan rambut folikel baru ini. Nah, masuk ke 3 minggu setelahnya, aku minta update lagi. Keren banget. Aku gak expect bakalan setebel ini dan bakalan sebagus ini. Ini sih kelihatannya natural banget dan kelihatannya kayak rambut asli ya. Rapih banget lagi kelihatannya. Kelihatannya kalau dari foto ini panjangnya juga mirip-mirip dengan panjang rambut yang asli ya. Aku nggak nanya sih beliau apakah udah potong rambut atau gimana. Tapi ini kelihatannya rapih banget dan cakep banget. Aku kayak sebagai pendamping beliau, aku senang banget gitu ya bisa ngelihat dapat hasil yang seperti ini, sebagus ini. Tapi ini masih di bulan ke-5 ya jatuhnya ya, bulan ke-4,5 gitu. Jadi masih akan ada lagi update ke depannya. Rambut yang seperti ini nanti akan menebal lagi. Sama seperti rambutku juga, ini masih di bulan ke-5 dan ini nanti masih akan ada pertumbuhan lagi, masih menebal lagi. Karena kalau aku lihat di kaca dari deket gitu ya, ada baby hair yang masih tipis banget gitu dan masih akan tebal lagi nanti keluarnya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen memajukan hairline, yang pengen tanam rambut, bisa datang ke Vega Hair Center. Sekarang lagi ada promo di bawah 20 juta. Atau mungkin di waktu teman-teman lagi nonton ini
ada harga promo khusus lagi, kalian bisa chat aku aja di sini. Jangan khawatir, karena selama kalian datang ke Turki, akan aku temani, akan aku jemput dari bandara, aku temenin selama proses operasi, sampai nanti aku antar balik ke bandara Istanbul untuk pulang ke Indonesia. Kalau kalian pengen tahu detailnya berapa total harganya yang harus kalian siapkan untuk transplantasi di Vega Center Istanbul, Turki, kalian bisa cek video ini. Segitu dulu aja update video pasien hari ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gondrong.